kemudian terjadi banjir. Kebetulan dari rumah menuju ke kantor tadi macet sekali di jalan tol, ya kan? Dan saya sekarang berada di kantor saya di DPP Partai Gerindra dan senang sekali saya bisa bertatap muka langsung dengan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkanlah pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya mengucapkan rasa terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota fraksi Partai Gerindra se-Provinsi NTB yang telah hadir pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di mana walaupun secara virtual, alhamdulillah wa syukurillah kita telah dapat bertatap muka dan sekaligus bersilaturahmi langsung dengan saudara-saudara semuanya. Tentu ini sangat membahagiakan, sangat menggembirakan bagi saya berkesempatan untuk bertatap muka dan bertemu langsung dengan saudara-saudara semuanya. Dari hati kecil saya yang paling dalam, saya bersama keluarga, Ibu Tugarania, sesungguhnya sudah sangat merindukan, sangat menginginkan datang di rumah saya di NTB dan bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Saya merasa bahwa pada saat ini saya adalah bagian daripada saudara-saudara semuanya dan berada di tengah-tengah saudara semuanya adalah satu rasa syukur, rasa kebanggaan dan rasa kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Namun kita memahami bahwa pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda melemah atau mengurang atau lebih baik, gimana justru pada saat ini kalau kita lihat data dan laporan yang ada, peningkatan yang sangat luar biasa terjadi di negara kita, di mana mereka yang terpapar di setiap harinya sekarang ini sudah di atas 10.000 orang. Ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua. Untuk itu, pada kesempatan pertama saya ingin tetap menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara semuanya, pejuang-pejuang Partai Gerindra, untuk tetap melaksanakan dan secara konsisten berdisiplin untuk menegakkan protokol kesehatan, baik itu dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan dengan sabun, juga menghindari kerumunan-kerumunan yang ada apabila tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih serta penghormatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan, seluruh pengurus, seluruh kader dan keluarga besar Partai Gerindra, di
di mana kita baru saja selesai melaksanakan hajat politik, pesta politik yang besar dan sangat menentukan buat perjalanan partai kita ke depan. Dan alhamdulillah saya merasa bangga, saya merasa tersanjung bahwa di DPP Partai Gerindra Provinsi NTB sangat dihormati. Karena kita adalah provinsi yang terbaik dalam perolehan kemenangan atau kesuksesan atau keberhasilan di pemilu kada tahun 2020 ini. Untuk itu saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Paralimpaan Hidayat, Saudara Ali adik saya sebagai Ketua Despilkada, demikian juga para Ketua DPC yang saya tahu telah bekerja keras dan berusaha secara maksimal untuk memenangkan perhelatan pilkada yang baru saja berlalu. Ya, secara khusus kepada Saudara Sudirsa, ini luar biasa nih. KLU ini betul-betul kita tidak dihitung, tapi kita bisa memenangkan pilkada itu dengan sangat sukses, dengan sangat membanggakan. Saya tahu persis Saudara Sudirsa terus turun ke bawah, ya, memperkenalkan, membawa dan memasarkan calon wakil bupati yang saya kira 6 bulan yang lalu orang KLU tidak tahu siapa itu Saudara Dani. Dan yang saya dengar saat ini kader kita, wakil bupati kita menjadi salah satu ikon, menjadi kebanggaan khususnya bagi para milenial dan para generasi muda KLU. Luar biasa. Kemudian juga di Lombok Tengah, saya kira Saudara Ali perjuangannya sangat luar biasa, membantu Ketua DPC kita, Wakil Bupati kita, sehingga sukses juga memenangkan pilkada di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk Mataram, ya kita harus belajar banyak lagi. Ya, kita belum beruntung, ya kan? Tapi saya tahu, saya yakin dan percaya, saya paham bahwa pasangan yang kita usung, Haji Makmur Said, Adinda Ahda, ya kan, sudah berjuang maksimal. Nah, mungkin keberuntungan yang belum berada di tangan kita. Kita punya kader yang sangat potensial, putra dari Bapak Ahyar Abduh. Saya titip pesan kepada Pak Ketua, kalau bisa Pak Saudara Anda jangan lepas ke partai lain, harus kita ikat dan kita jadikan bagian penting dari perjuangan kita di Nusa Tenggara Barat. Kita butuh anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang memiliki idealisme, juga anak-anak muda yang masih punya semangat untuk masa depan Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok. Demikian juga kepada saudara-saudara saya yang dari Pulau Sumbawa. Saya kira Dompu itu luar biasa. Ya. Banyak orang datang ke tempat saya supaya saya mengganti Saudara Abdul Qadir sebagai calon bupati di Dompu. Tapi Pak Ketua DPD dengan Adinda Sekretaris DPD tetap ngotot dan memberikan keyakinan kepada saya bahwa ini yang terbaik, dan alhamdulillah hasilnya juga baik. Memang kalau semuanya kita putuskan secara bersama-sama, kalau sesuatu
kita putuskan melalui musyawarah, insya Allah hasilnya akan baik seperti yang kita raih pada saat ini. Jadi saya kira siapa yang akan diusung pada pemilu kada yang lalu adalah betul-betul murni suara dari bawah. Saya hanya bertugas mengawal apa yang menjadi keputusan kader-kader di bawah, apa yang menjadi keputusan pimpinan-pimpinan di bawah. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Des Pilkada Provinsi NTB tidak ada satupun yang bergeser, apalagi berganti kepada pasangan calon yang lain. Kalau kita melihat peta kemenangan dari pilkada yang baru saja berlalu, saya kira NTB ini nomor 1. Kita nyaris memenangkan 6 dari 7 pilkada. Saya tahu Pak Jarod dengan Pak Moli sekarang lagi berjuang, tetap berikhtiar. Mari sama-sama kita doakan dan kita dorong, kita beri semangat supaya beliau tetap tegar, beliau tetap semangat dalam pertarungan di MK nanti. Siapa tahu keberkahan masih bersama kita. Saya kira kalau kita dapat 6 dari 7, sing ada lawan di Gerindra, sing ada lawan Pak Ketua. Tidak ada yang melawan kita. Sekarang kita dinyatakan sebagai pemenang terbaik. Di banyak tempat Gerindra kalah, betul ini. Di banyak tempat, di banyak provinsi Gerindra kalah. Bahkan ada provinsi dengan kekalahan telak 07. Dari 7 pilkada tidak ada satupun yang baik kita usung atau kita dukung itu menang. Tapi alhamdulillah Gerindra dengan kekompakan yang kita miliki sekarang, kita tidak usah saling menilai bagaimana kurangnya Pak BK, bagaimana kurangnya Pak Ketua, bagaimana kurangnya Pak Ali. Tapi satu hal, di balik semua kekurangan yang kita miliki, kita masih bisa menunjukkan dan mempersembahkan yang terbaik buat partai kita. Ini patut kita syukuri dan patut menjadi kebanggaan kita bersama. Ke depan kita juga akan mengalami pertarungan yang sama. Kita akan mengalami kontestasi pilkada yang sama, di mana Lombok Barat, Lombok Timur, kemudian Kota Bima akan melaksanakan pilkada. Saya minta kepada Ketua Des Pilkada juga Pak Ketua, tolong di Bima, Kota Bima, pilkada yang akan datang harus ada kader yang betul-betul ber-DNA Partai Gerindra ikut bertarung di pilkada yang akan datang. Harus ada. Kita tidak lagi hanya mendukung, tetapi harus mampu mengusung dan menjadikan kader kita sebagai pimpinan daerah di Kota Bima. Dan saya berpesan kepada 2 ketua DPC saya di Lombok, Adinda Hairul Raisin, Adinda Parin, dari sekarang, saya minta dari sekarang sudah mulai turun ke bawah, sudah bersosialisasi, lakukan program-program. Kalau tidak bisa besar, mulai dari program yang kecil, dari program yang murah, tapi harus kita mulai dari sekarang. Jangan menunggu masih ada 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, Belanda masih jauh. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita ingin berhasil, sebaiknya kita memulainya dari sekarang. Pilih wakil-wakil bupati
yang bisa mendukung, yang bisa sejalan, yang bisa bekerja sama dengan kita. Silahkan dipilih yang terbaik. Konsultasikan dengan Bapak Ketua DPD, konsultasikan dengan Ketua Des Pilkada, silahkan. Saya kira kalian yang di bawah yang akan lebih tahu siapa yang paling cocok sebagai pasangan kalian masing-masing. Ya, dari sekarang, jangan menunggu nanti saja, dari sekarang. Ya. HBK Peduli, walaupun pada awalnya banyak diledek-ledek orang, banyak dicemooh orang, ya kan? Cuma mampu bagi-bagi nasi bungkus, tidak ada masalah. Tapi ternyata sekarang kita bisa melihat ya, bahwa program itu adalah program yang sangat ternyata program itu adalah program yang sangat menyentuh ya, hati rakyat. Dan ini akan saya teruskan ya, selama saya menjadi anggota DPR. Ini adalah bagian dari perjuangan kita. Ini adalah bagian dari amal ibadah kita. Saya punya moto di dalam perjuangan saya sekarang, bagaimana HBK Peduli itu akan mendampingi rakyat dengan cinta, dengan silaturahmi, dan dengan kesetiaan. Jadi kita memberikan bantuan sekecil apapun karena rasa cinta kita kepada masyarakat yang kita wakili. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan, itulah silaturahmi kita dengan masyarakat yang kita wakili. Saya tidak mau kita distigmatisasi, apalagi sampai kita dianggap sebagai anggota-anggota dewan 401. 4 tahun menghilang, kelihatan 0, 1 tahun baru nongol lagi. Dia tidak mau. Itulah silaturahmi kita. Tidak apa-apa, dimulai dari hal-hal yang kecil. Cinta, silaturahmi, dan kesetiaan. Itulah bentuk kesetiaan kita kepada masyarakat yang kita wakili. Pembagian makanan siap saja. Sekarang juga kita sudah punya dua tangki air. Insya Allah tangki-tangki air itu juga akan menjadi alat, akan menjadi pedang, akan menjadi tombak, akan menjadi senjata perjuangan kita semua. Saya masih ingat sebelum orang tua saya meninggal, kalau kita mau beramal dan akan langsung nyampe kepada orang tua kita yang sudah meninggal, salah satunya kita beramal dengan membagi air. Itu penting sekali. Ya, kita berkampanye, kita bersosialisasi, sekaligus juga kita beramal. Saya kira semua kita yang terlibat di dalam kegiatan itu, insya Allah akan mendapat rahmat, berkah, serta pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru 2. Saya masih menunggu Pak Mori, katanya menjanjikan berapa? 2 atau 1. Saya tunggu Pak Mori. Pak Mori hadir nggak? Mana Pak Mori? Nah, Pak BK sudah beli 2. Katanya Pak Mori mau skor 1. Ya, nanti Pak Ketua dipantau. Dan sekali itu ditagih itu, dijanji dia sama saya itu. Ya. Nah, target saya sebetulnya, ya kan, tiap kabupaten itu memiliki 1 tangki air. Nah, insya Allah dalam waktu 6 bulan ini, ya insya Allah saya punya rezeki dan saya akan pilih 1 lagi. Nanti kalau sudah 5, ya, saya akan bagi tiap kabupaten saja. Biar nanti saya sama Adinda Ali lah, ya kan, memikirkan. Tangki air yang kedua itu saya berdua sama Adinda Ali itu, setengah-setengah. Kalau tangki air yang pertama itu Ibu Dian, semuanya Ibu Dian. Tangki air yang kedua itu saya sama Adinda Ali, setengah-setengah.
Insya Allah tangki air yang ketiga dalam waktu 6 bulan ini, maksimal bulan Juni nanti saya bisa berikan lagi satu. Nah, selama masih belum mencukupi 5, nanti kita akan kendalikan di provinsi, ya kan. Saudara Cepot nanti akan mengatur sama saudara Ali kemana berkegiatan tangki air ini. Tapi kalau sudah 5, nanti kita seperti juga ambulan, kita akan taruh di tiap-tiap kabupaten dan kota. Mudah-mudahan apa yang dibuat di Lombok ini juga didengar, ditiru, dan juga dilaksanakan oleh teman-teman kita yang berada di Sumbawa. Ya, insya Allah semangat Sumbawa. Ya. Kemudian Pak Ketua, selain pembagian makanan siap saji yang 2 kali dalam 1 minggu, dulu 3 kali, sekarang ini 2 kali, karena ada kegiatan ada kegiatan pembagian air bersih. Nanti tiap bulan Saudara Cepot akan laporan kepada saya, akan merencanakan kemana-mana saja. Untuk itu Pak Ketua DPC supaya membantu di dalam perencanaan dan persiapan untuk penyaluran bantuan air bersih ini. Ya. Itu Saudara Ali dan Saudara Cepot yang mengkoordinir, ya kan? Yang merencanakan, tapi supaya perencanaannya ini tepat sasaran, supaya perencanaannya ini baik, ya kan? Saya minta semua ketua DPC ikut terlibat. Kira-kira diarahkan kemana yang paling kritis, yang paling memang memerlukan bantuan. Ya kan? Saya kira pertanggal 1 Februari ini harus jalan dengan baik. Prioritas kita tentu saja semua kegiatan ini diarahkan di Lombok Timur dan Lombok Barat sebagai persiapan kita ke Pilkada 2022 atau 2023, Pak Ketua. 2023. Jadi masih ada waktu 3 tahun. Oke. Sambil kita bersilaturahmi, sambil kita bersosialisasi, kita dorong ke barat sama ke timur. Aspirasi saya pun cukup banyak sekarang, ya kan? Karena Sudirsa sudah ada bupati, ya kan? Jadi saya akan prioritaskan ke barat sama timur. Ada rumah, ada perbaikan sekolah, ada banyak. Saya tidak hafal satu persatu, tapi TA saya kemarin menghadap saya, dan memang lebih saya arahkan ke Lombok Timur, Lombok Barat. Ya, karena di Lombok Utara kita sudah punya bupati, di Lombok Tengah sudah punya bupati. Ya, jadi kita bagi tugas. Ya, kita akan arahkan. Tapi semuanya yang bisa saya bagi rata, saya akan bagi rata. Tapi kalau cuma satu saja, tokohnya kemarin ada pengelolaan sampah, cuma satu paket, ya saya bawa ke Lombok Timur. Tapi kalau paketnya bisa saya bagi 5 kabupaten dan kota, saya akan bagi di 5 kabupaten dan kota. Tapi kalau cuma satu paket aja, saya bawa ke Lombok Timur atau ke Lombok Barat. Jadi saya minta Adinda Hairul Warisin, Adinda Parin, ya, mulai dari sekarang, pesan saya, mulai dari sekarang terus bersosialisasi. Ya. Partai Gerindra di NTB ini pada saat sekarang ini adalah salah satu partai yang sangat dihormati, partai yang sangat dicintai, dan kita harus mulai memelihara itu semua dari sekarang. Insya Allah saya doakan nanti 2023 Saudara Parin jadi bupati, Saudara Hairul Warisin dari bupati, ya kan? Adik-adik saya ini jadi pemimpin-pemimpin yang bisa dibanggakan oleh rakyatnya, juga oleh kita semua sebagai pimpinan dan kader, juga keluarga besar Partai Gerindra di NTB. Kemudian Pak Ketua, saya juga perlu laporkan bahwa mulai bulan Februari
kita secara bergilir, ya kan? Dari kabupaten ke kabupaten saya akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis. Dan saya sudah perintahkan Saudara Ali, ya, sebelum kita dapat ambulan-ambulan lagi, ya memanfaatkan satu ambulan yang ada untuk kita serahkan kepada pengurus Kesira HBK Peduli, pengurus Kesira HBK Peduli yang posisinya ada di provinsi, dan nanti secara bergiliran tiap minggu berkeliling dari Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Jadi ketemu 5 minggu sekali, ya, tiap minggu, ya kan? Untuk minimal 200 pasien atau 200 warga yang kita bantu. Saya kira ini program yang juga bagus. Kita paham bahwa kesehatan biayanya masih sangat mahal di Republik ini. Saya kira di Lombok juga sama. Tidak semua warga bisa mengakses ke puskesmas, ke dokter. Jadi saya kira kita harus melakukan semacam jemput bola. Kita mendatangi warga-warga yang kurang mampu, warga-warga yang fakir miskin, ya, yang tidak terakses dengan fasilitas kesehatan. Jadi mulai tanggal 1 Februari saya minta Kesira HBK Peduli di Pulau Lombok harus sudah aktif. Dan saya pada kesempatan ini minta izin kepada Saudara Sudirsa sebagai Ketua DPC dari Lombok Utara. Saya akan kembali manfaatkan Saudara Zainur, ya, sebagai Ketua Sira HBK Peduli di provinsi. Kita pernah berseberangan dengan yang bersangkutan. Saya sama Saudara Sudirsa mendukung Pak Johan, dia mendukung Pak siapa? Pak Najmul. Ya, kita pernah berseberangan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebelum berseberangan kita pernah bekerjasama, kita pernah berjuang bersama, dan kita juga pernah susah-susah bersama. Kalau Saudara Jainur kemudian datang dan meminta maaf atas semua kekeliruan pilihannya, dan kemudian masih menyiapkan diri, masih menyediakan diri untuk bergabung bersama kita sebagai satu keluarga, kita harus menerimanya. Jadi tolong nanti disampaikan ke semua pengurus, semua kader, semua simpatisan, bahwa kita akan kembali mengaktifkan Kesira HBK Peduli yang akan berkeliling tidak hanya di Lombok Utara, tapi juga ke Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat. Tiap minggu bergiliran, ya kita akan jemput bola. Dan kemana Kesira Peduli ini akan beraktivitas, saya minta kepada semua ketua DPC, semua ketua tim HBK Peduli kabupaten dan kota untuk mengarahkan, untuk mempersiapkan, ya, kemana Kesira HBK Peduli ini berkegiatan di kabupatennya masing-masing. Ya. Jadi saya minta kegiatan Kesira HBK Peduli yang sementara ini saya serahkan tanggung jawabnya kepada Saudara Ali dan Saudara Cepot. Kalau datang di satu kabupaten, supaya Ketua DPC, Ketua HBK Peduli kabupaten mengarahkan kira-kira mereka berkegiatan di mana. Ya. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus direncanakan. Dan saya minta jangan asal-asalan. Karena menurut laporan yang saya terima, sekali berkegiatan itu jumlahnya itu 10 juta rupiah. Jadi kalau 4 kali kegiatan, berarti Pak HBK harus menyiapkan 40 juta rupiah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rezeki insya Allah akan selalu ada.
Kalau kita ikhlas, kalau kita tulus, ya, kalau kita memang benar-benar ingin berbuat untuk masyarakat yang kita wakili, tidak ada masalah. Nanti kita cari uangnya dari mana. Kalau pas memang bokeh ya berhenti dulu seminggu. Bokehnya 2 minggu ya berhenti 2 minggu. Tapi begitu ada rezeki jalan lagi. Ya, seperti ini. Jadi program unggulan saya yang terakhir adalah pembagian sepeda kepada anak-anak ya, yatim piatu, anak-anak orang-orang yang tidak mampu. Jadi 4 kegiatan yang menurut saya adalah kegiatan unggulan. Yang pertama adalah pembagian makanan siap saji 1 minggu 2 kali. Kemudian yang kedua pembagian air bersih, nanti bergantian berkeliling. Ya, kan? Saya kira sekarang masih musim hujan, tapi di Lombok Timur dan Lombok Tengah beberapa tempat walaupun musim hujan masih sangat sulit. Ya, kan? Ya, tempat-tempat itu yang akan kita sasar. Kemudian tiap minggu kita akan melaksanakan kegiatan bantuan atau kegiatan sosial di bidang kesehatan. Kemudian tiap 3 bulan saya akan membagikan 2 sepeda buat anak-anak yatim piatu, anak-anak yang yang butuh dan perlu kita dorong supaya tetap semangat di dalam belajarnya, tetap semangat di dalam mempersiapkan masa depannya. Mudah-mudahan mereka bisa berkehidupan lebih baik dari kehidupan orang tuanya sekarang. Jadi 4 program itu yang akan saya terus lakukan. Nah, dulu saya di Olo-Olo juga, Pak BK kan berkegiatan karena menghadapi pilkada. Ya betul juga. Ya. Kita juga ingin bahwa kegiatan kita bisa mempengaruhi, bahkan bisa menentukan di dalam kemenangan pilkada. Tapi tidak ada pilkada pun, insya Allah kegiatan ini tetap akan kita dorong dan kita laksanakan. Kemudian yang saya harapkan dari seluruh anggota fraksi Partai Gerindra di Provinsi NTB, yang pertama adalah saya minta jaga kekompakan, soliditas dan kekompakan. Ya. Jangan saling menjelek-jelekan. Saya minta ini. Jaga soliditas dan kekompakan serta tidak boleh saling menjelek-jelekan. Kalau kita melihat teman kita kurang-kurang, ya sebaiknya dipanggil dan dikasih tahu. Tapi kalau masih tidak mau juga mendengarkan apa yang kita omongkan, ya sampaikan kepada Pak Ketua. Pak Ketua ini kan bukan hanya Ketua DPD, tapi juga kakak dan orang tua kita semua. Ya, tempat kita berkonsultasi, tempat kita meminta arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, jalan keluar apabila ada persoalan-persoalan di antara kita. Jadi pesan saya yang pertama adalah jaga soliditas dan kekompakan dan jangan saling jelek-jelekan. Saat ini banyak sekali masukan-masukan yang bahkan saya nilai sudah mengintimidasi saya. Bukan hanya kasih masukan tapi mengintimidasi saya supaya saya segera memecat salah satu anggota dewan yang ada di Sumbawa. Mana? Ada Pak Boiman nggak? Pak Boiman? Ada, sakit tadi di luar. Ada. Hadir. Banyak sekali masukan-masukan. Ya, bahkan sudah mengintimidasi saya supaya segera memecat Saudara Boiman. Tapi saya katakan kepada mereka
bahwa azas praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Azas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Saya berjanji selama Pak Boiman belum masuk penjara, ya kan, belum jadi terpidana, Pak Boiman tetap adalah kader kita yang harus kita dukung dan kita perjuangkan. Karena berjuang untuk menjadi anggota dewan itu tidak mudah. Saya merasakannya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ini masalah yang sulit ya Pak Ketua. Karena saya yakin percaya masalah ini adalah menjadi masalah kita semua. Masalah uang iuran. Betul tidak? Masalah uang iuran. Tapi harus dipahami oleh semua anggota bahwa ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Ya bagaimana caranya lah. Kalau bisa jangan ada yang nunggak-nunggak. Toh rezeki kan tidak hanya dari gaji. Ya pandai-pandai lah kita mengaturnya. Ya kan? Jangan blong sama sekali Pak Ketua. Ini, ya kan? Kalau blong saya ditelepon Pak Anwar ini, ya kan? Bukan apa-apa, taunya di NTB ini Pak HBK. Jadi kalau ada yang telat-telat ini, Pak Anwar ini telepon saya, bukan telepon Pak Ketua ini. Prasetyo ketemunya saya, bukan ketemu Pak Ketua. Jadi tolong, ya kan? Ya ini sudah jadi jalan hidup kita. Dia akan menjadi politisi, menjadi pejuang di Partai Gerindra. Harus berbagi seperti itu. Tidak ya pakai sudah, SP. semaksimal mungkin lah kita penuhi. Ya, saya juga mau curhat ini pada saudara-saudara sekalian. Gaji saya di DPR RI itu semuanya kurang lebih sekitar 68 juta per bulan. 68 juta Pak Ketua. Ya gitu. Tapi yang saya terima tiap bulan itu 33 juta. Itu bayaran ke fraksi, ya kan? Bayaran ke DPP, dan bayaran-bayaran yang lain. Tapi yang masuk di kantong saya itu 33 juta per bulan. Ya Pak Ketua. Nah, 33 juta satu bulan. Bayangkan itu. Apakah saya mengeluh? Tidak boleh mengeluh. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak boleh mengeluh. Demikian juga saya minta kepada saudara-saudara. Nah, HBK Peduli itu untuk kegiatan makanan siap saji, boleh ditanya itu ke Blank atau ke Cepot. Itu satu kalinya itu berapa ya? Bentar Pak Ketua. 2 minggu itu 17,5 juta. 2 minggu. Ya kan? Jadi kalau 1 bulan berarti 35 juta. Ya kan? Jadi kalau mau hitungan matematika, gaji yang 33 juta itu Pak Ketua, ya, buat makanan siap saji aja kurang. Kalau kita hitung-hitungan matematika. Tapi kan ini kan masa rezeki. Rezeki itu tidak hitungannya matematika. Rezeki itu Tuhan yang kasih, Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita. Semakin kita banyak beramal, insya Allah tidak akan semakin berkurang. Tidak akan semakin miskin. Bahkan mungkin dan insya Allah akan lebih banyak juga yang kita terima. Dan buktinya sekarang tetap berjalan. Itu makanan siap saji. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita semua. Ya sebaiknya kita sebagai kader janganlah kita berhitung secara matematika. Jangan. Harus tetap semangat. Harus kreatif. Saya tidak mengatakan harus ini itu ya Pak Ketua. Mohon maaf. Harus kreatif. Ya, coba dijabarkan lah. Ya. Saya kira Wakil Ketua DPR di provinsi, ketua fraksi, paham lah itu semua. Ya kan?
para ketua-ketua DPR di kabupaten kota, paham lah. Ya. Dan saya minta berbagi ya Pak Mori. Pak Mori berbagi. Ya. Mana itu tauhid, ada tauhid. Ada Pak. Tauhid. Siap. Ya berbagi. Oke. Ya, jangan jangan hanya memikirkan diri sendiri, pikirkan juga, perjuangkan juga. Siap. Ya, kesejahteraan teman-temannya. Ya daya, berbagi. Ya, berbagi tidak harus sama. Ya, sebagai ketua DPR boleh lebih, tapi jangan juga temannya dikasih apa-apa. Ya. Nasruddin yang pintar, Nasruddin. Ya. Jangan kaku-kaku. Ya, yang pintar. Berbagi itu sama teman-teman yang lain. Jangan cuma mikirkan diri sendiri. Itu Salitab juga mau itu. Salitab, ya Hakama juga mau itu proyek itu. Ya. Berbagi. Kalau nggak bisa ngatur, suruh Artadi yang ngatur itu. Artadi. Kasih kewenangan Artadi. Itu bagi teman-teman yang lain. Ya. Kalau Nas nggak bisa, suruh Artadi ngatur. Kamu kasih wewenang Artadi. Lombok Timur juga sama. Warning Lombok itu, Tengah, warning. Tauhid, itu ketua DPR. Masa mikirin teman-teman yang nggak bisa? Ya. Bagi tuh teman-temannya itu. Ya, yang punya kuasa ini, wakil-wakil ketua DPR. Ya, para ketua DPR. Dan yang paling penting saya minta, apalagi sekarang ini kan para bupati ini banyak teman-teman kita, bahkan ada kader-kader partai Gerindra. Ya. Cobalah berkomunikasi yang baik, cobalah berkoordinasi yang baik, ya kan, supaya kita bisa mempersiapkan partai ini. Ya. Jadi saya lagi saya minta pada mereka-mereka yang on position sekarang ini, jangan serakah, ya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan juga, bantu juga teman-temannya. Saya kira saya juga sama, saya di Komisi 1, tapi aspirasi yang bisa saya bawa ke NTB itu tidak hanya dari Komisi 1. Saya diberikan beberapa program itu dari komisi lain. Bedah rumah itu saya dapat dari Komisi 5. Ada pembuatan saluran irigasi itu dari Komisi 4. Banyak. Karena apa? Ya karena komunikasi silaturahmi terus saya jaga. Demikian juga saya minta kepada saudara-saudara semuanya, berkoordinasilah yang baik, berkomunikasilah yang baik, bersilaturahmi yang baik. Jangan bersaing untuk hal-hal yang negatif, tapi bersainglah untuk hal-hal yang positif. Ya. Kita berbagi tidak akan membuat kita sulit, tidak akan membuat rezeki kita habis. Insya Allah kalau kita mau berbagi, kalau kita mau bekerja sama, insya Allah keberkahan akan senantiasa berada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa ke depan kita harus lagi meningkatkan kinerja kita. Buktikanlah dan tunjukkanlah kepada semua pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada kita bahwa mereka memilih kita tidak sia-sia. Harapan saya, berbuatlah walaupun kecil sekalipun, tapi kecil buat kita bisa jadi akan sangat besar bagi orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Jangan kita menunggu kaya dulu
Jangan kita menunggu besar dulu. Jangan kita menunggu banyak uang dulu untuk kita berbuat, untuk kita berbakti, untuk kita melakukan hal-hal yang baik kepada semua masyarakat yang kita wakili. Kemudian Pak Ketua, saya sudah cetak kalender nih Pak Ketua. Mana Pak Ketua? Coba saya minta disuruh Pak Ketua. Saya sudah cetak kalender. Itu ada 55.000 kalender. Saya cetak 55.000 Pak Ketua. Nanti tiap kecamatan akan saya bagi 1.000. Tiap kecamatan saya bagi 1.000. Yang sisanya ada 1.000 lagi saya serahkan ke Adinda Ali di provinsi. Nah nanti akan dibagikan oleh Ketua HBK Peduli dari masing-masing kabupaten dan kota. Saya minta kepada para ketua DPC untuk juga mengarahkan. Nah ini bagian daripada silaturahmi kita dengan masyarakat yang saya wakili. Tadinya saya mau cetak 110.000, tapi kebetulan dananya cekak Pak Ketua. Bisa 55.000 ya, udah 55.000 nggak apa-apa lah, ya kan? 55 kecamatan, 54 kecamatan, 1.000, yang 1.000 saya serahkan saudara Ali. Mungkin hal-hal ini tidak besar, tapi setidaknya mudah-mudahan dengan kalender yang kita berikan, kalau nanti dipasang di warung atau di pos ronda, yang orang yang sudah lupa kita teringat lagi, oh ya masih ada Partai Gerindra, masih ada Pak HBK. Kalau ada Pak HBK kan berarti ada kita semua. Saya kira demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Ya, terima kasih atas undangan dan kesempatan saya berbicara di hadapan saudara-saudara kalian. Saya mohon maaf ya Pak Ketua, Adinda Ali, mohon maaf saya belum bisa kemana ke NTB. Terus terang aja, saya takut naik pesawat itu sekarang ini. Saya takut. Sama Pak. Ya, karena apa? Karena saya kan tidak muda lagi. Kalau saudara Suminsa, saudara Parin, ya kan, masih muda. Ya. Saya sudah 60 tahun Pak Ketua. Masya Allah. Itu kan angka itu Mas. Sudah 60. Jadi saya harus tahu diri. Ya kan? Saya ini selama tahun 2019 ada undangan ke 4 negara Pak Ketua. 4 bulan. Itu 1 minggu 10 hari sebagai pimpinan Komisi 1. Ke Amerika 10 hari, bayangkan aja, ke Amerika 10 hari gratis Pak Ketua. Ya kan? Datang di sana dubes yang nyambut ke Amerika saya tidak ambil, ke Turki saya tidak ambil, terus ke daerah Balkan saya tidak ambil, terakhir ke New Zealand saya tidak ambil. Saya serahkan ke adik-adik saya. Ya, kan? Ada Yan, ada Sugi, ada siapa, silakan. Saya nggak ambil karena saya takut naik pesawat, bukan apa-apa. Ya takut karena saya harus jaga-jaga daripada dari Padang, itu nggak Pak Ketua? Betul. Biasanya kalau udah 60 tahun ke atas, itu penyakit lain banyak yang menyertai. Sama Mas. Yang pasti empedu saya sudah nggak ada, kan udah berkurang kan. Jadi saya harus hati-hati. Saya pernah kemarin, saya liburan sama ibu ya, di Jawa Tengah. Itu pun saya naik mobil, saya nggak berani naik pesawat. Kalau kunjungan DPR RI Komisi 1 ke luar kota, saya selalu pakai mobil. Tidak pernah saya naik pesawat. Jadi saya masih belum berani Pak Ketua. Tapi insya Allah kalau nanti COVID ini sudah reda, karena banyak program. Saya kemarin mau Pak Menteri KKP yang baru, itu teman saya Pak Trenggono, Mas Mega.
Ayo kita ke Lombok sama-sama yuk. Saya mau lihat tamak-tamak di Lombok bagian selatan. Beliau mau ngajak saya karena dapat laporan bahwa Lombok ini salah satu daerah yang bisa dikembangkan untuk food estate di bidang kelautan. Beliau punya program udang Paname yang sangat baik. Beliau ngajak saya kemarin, saya seminggu yang lalu saya ketemu beliau, kita ke Lombok. Tapi saya senyum-senyum saja Pak Ketua. Bukan tidak tertarik dengan programnya, saya takut naik pesawatnya Pak Ketua. Nah ini mau saya dalamin lagi. Saya juga nanti jam 3 saya mau dipanggil Pak Ketum. Saya juga dapat tugas dari beliau untuk membangun estate di bidang kelautan. Saya sarankan kepada beliau di Lombok sama di Kalimantan Utara. Mudah-mudahan kalau Lombok masuk ya saya akan bolak-balik ke Lombok. Yo kasih mandat saya untuk membangun food estate di bidang kelautan. Saya kira demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, saya bicara ini tanpa tek Pak Ketua, jadi ngalor ngidul, kiri kanan depan belakang, atas bawah. Ya. Tapi pesan-pesan saya mohon untuk diperhatikan, untuk dilaksanakan demi kebesaran, demi keberhasilan, dan demi kehormatan kita bersama. Rekan-rekan di Sumbawa, ya kan? Bagaimana DPR RI dari Sumbawa ini? Coba saya minta laporan satu perwakilan Sumbawa ini. Kalau ada siapa ini? Pak Ketua coba bicara. Bagaimana DPR RI di Kabupaten Sumbawa? Di Pulau Sumbawa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Bambang Kristiono SS selaku anggota DPR RI sekaligus DPD DPP Partai Gerindra. Saya Meliza dari fraksi Gerindra Kabupaten Sumbawa Barat. Saya rasa saya sedikit mewakili dari teman-teman fraksi Gerindra Pulau Sumbawa Pak ataupun Dapil NTB 1 terkait kinerja dari DPR RI Pulau Sumbawa ataupun Dapil 1 NTB. Sampai hari ini kami belum merasa menerima program apapun Pak, baik dari sisi bidang ekonomi ataupun pengembangan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk, terutama di bidang UMKM. Sekaligus juga kami tidak mendapatkan program reses, ataupun kami tahu juga di akhir tahun lalu ada reses kepada anggota DPR RI, tapi justru kami mendapatkan bantuan dari anggota DPR RI lain ataupun partai lain. Jadi dari fraksi Gerindra sendiri kami belum mendapatkan apapun Pak. Itu sedikit gambaran dari kami yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau dari kabupaten lain menerima program bantuan saya kurang tahu, tapi di Kabupaten Sumbawa Barat kami belum merasakan program apapun selama hampir 2 tahun ini Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih atas laporannya. Dan mana Pak Ketua? Pak Ketua DPD? Mana Pak Ketua DPD? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami juga memonitor secara cukup aktif ya, bersama teman-teman dari pengurus DPD, dan memang perlu ada dorongan kayaknya ini untuk Abuya itu supaya mengambil peran aktif lah. Kalaupun beliau dalam kondisi kurang sehat, ya kan cukup dia memberikan perintah kepada TA-nya atau kepada jaringan-jaringannya. Nah sehingga kehadiran Gerindra DPR RI Gerindra di Sumbawa ini terasa kemanfaatannya oleh masyarakat, karena justru dari partai-partai lain yang cukup aktif. Ini sebenarnya sudah lama ingin kami laporkan kepada
Mas Bika, tapi alhamdulillah baru hari ini ya kami berkesempatan. Jadi mohon dorongan dan motivasi itu untuk beliau. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ketua, terima kasih. Nanti pada kesempatan saya bertemu beliau, saya akan ingatkan beliau. Tapi saya ini orang yang apa ya, yang apa adanya Pak Ketua. Ya. Saya ini nggak ada basa-basi. Ya. Terserah orang menilai apa, tapi saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan di mulut saya itu ada yang ada di pikiran saya dan ada di hati saya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada semua anggota fraksi Partai Gerindra di Pulau Sumbawa. Saya kira kita harus perbaiki ini. Untuk itu maka di 2024 nanti saya akan dorong Saudara Ali Al-Hairi untuk mewakili Sumbawa. Jadi saya minta sampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada Ketua DPC, kepada anggota fraksi, ya kan. 2020 saya akan taruh Saudara Ali untuk mewakili Sumbawa. Insya Allah akan lebih baik nanti kinerjanya. Karena kalau Saudara Ali kan bisa saya marah-marahin. Kalau Abunya saya nggak kenal masalahnya, saya marahinnya Pak Ketua, ya kan? Nah, jadi Saudara Ali harus menyiapkan diri dari sekarang. Ya masih ada waktu 3,5 tahun, 3 tahun lah. Ya. Di copy paste aja apa yang Pak HBK lakukan di Lombok, udah pasti menang. Ya. Nggak mahal kok, murah, ya kan? Jadi saya nggak ada basa-basi Pak Ketua. Nanti nomor urut 1 dari Sumbawa mesti ada kita. Nggak usah yang lain-lain. Dan maksimal mungkin kita dorong ada kita. Inilah kalau kita cuma mendukung ya begini hasilnya. Ya. Begini hasilnya. Kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Tapi masalahnya waktu itu kan nggak ada yang berani ya, untuk bertarung di Sumbawa. Sekarang harus berani. Ya, kita pastikan bahwa satu tiket dari RI dari Sumbawa harus kita amankan. Ya. Jadi untuk itu saya instruksikan kepada semua anggota fraksi Partai Gerindra dari Pulau Sumbawa, kepada semua pengurus DPC Partai Gerindra se-Pulau Sumbawa untuk mempersiapkan Saudara Ali Al-Hairi sebagai perwakilan Pulau Sumbawa di Partai Gerindra di 2024 yang akan. Jangan bicara, wah masih lama. Jangan. Ya. Karir itu bisa kita desain, bisa kita rencanakan. Memang semuanya itu dari Yang Maha Kuasa. Tapi segala sesuatu kalau dipersiapkan dengan baik, cukup waktu, insya Allah akan berhasil. Saya bukan tipikal orang yang bagaimana nanti. Saya adalah orang yang selalu berprinsip nanti bagaimana. Saya di Lombok dulu, begitu saya bersosialisasi keliling-keliling, saya diketawain oleh teman-teman saya, Pak Ahmad Mujani, Pak Padlijon, Mas, Belanda masih jauh. Saya diam aja, ya, tidak apa-apa. Kalau mereka incumbent, mungkin cukup waktu 6 bulan untuk bisa dapat lagi, untuk bisa pergi lagi. Saya pemain baru 1 tahun, 2 kali lebih lama dari mereka saya bersosialisasi. Dan alhamdulillah hasilnya akan seperti yang kita lihat bersama. Kita nggak apa-apa. Jadi Abuya mau marah sama saya juga nggak ada masalah. Ya, kan? Dan ini harus pahami dan apa yang sudah menjadi kebijakan saya bahwa 2024 akan mewakili partai kita dari Sumbawa adalah Saudara Ali Al-Hairi. Jadi mulai dari sekarang disosialisasikan para bupati-bupati terpilih, wakil bupati terpilih harus sudah memahami
1 tiket dari Sumbawa harus kita amankan. Dan calon yang kita akan usung adalah adik saya, Saudara Ali Al-Hairi. Jangan menunggu terlalu mepet waktunya, jangan. Dari sekarang sudah bersosialisasi. Tidak ada masalah. Siap. Tidak ada masalah. Atau Pak Ketua aja yang mau jadi itu, yang mau mewakili Sumbawa. Saya cukup di Lombok, Mas. Ya, Pak Ketua bersama saya saja sudah. Supaya Ya, kesamaan sudah. Bisa berjanji kita di Lombok. Jakarta tidak kuat bertarung, Mas. Udah sama-sama saya ada di Lombok, ya. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya. Saya senang sekali, saya gembira sekali kita bisa bertatap muka walaupun hanya via daring atau via virtual. Kalau mungkin ada saran dan masukan, mungkin pendapat-pendapat Ya. silakan. Saya Saya mulai sedikit, dari Pak Mas. Ketua. Oke. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Bambang Kristiono yang kita hormati bersama keluarga. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kami atas nama teman-teman yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas motivasi yang tadi sangat terbuka dan penuh dengan semangat kekeluargaan. Rasanya Mas Bika tadi menyampaikan itu dengan penuh kekeluargaan dari suara hati, bukan suara mulut. Dan alhamdulillah ini yang terasa lah bagi kami dan teman-teman gitu. Dan apa yang Bapak sampaikan tadi itu tentu akan menjadi bekal bagi kami dan kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi fraksi Gerindra Nusa Tenggara Barat ini akan kita jadikan agenda tahunan ini. Saya kira pertemuan fraksi SNTB ini baru pertama kali lah terjadi di keluarga besar kita di Nusa Tenggara Barat. Insyaallah setiap tahun tadi di acara pembukaan kami sudah sampaikan ini menjadi agenda tahunan kita. Kemudian juga kami mengingatkan kepada semua fraksi tadi pada saat pembukaan untuk mengikuti pola dan strateginya Mas Bika. Itu di dalam mensosialisasikan visi, misi dan citra baik dari Partai Gerindra melalui media sosmed, melalui kegiatan sosial media ini. Dan kami secara fakta, secara jujur kami sampaikan pada Mas Bika secara jujur terus terang apa adanya, apa yang dilakukan Mas Bika meskipun kecil, meskipun sedikit gitu, tapi terpublish, terkemas dengan bagus, ini sudah mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari tokoh-tokoh masyarakat, baik yang masyarakat adatnya, dari para tuan guru. Bahkan ada tuan guru di Lombok Timur mengatakan, saya tidak pernah sangka Mas BK itu memang dia ikhlas untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Karena sampai saat ini belum ada anggota DPR yang mengikuti polanya Mas BK itu. Saya kira ini suatu kemenangan kita di dalam rangka kita merebut hati dan pikiran masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini. Itulah yang saya minta tadi kepada teman-teman ini untuk mengikuti pola strateginya Mas BK. Kita akan mulai besok pada saat hari ulang tahun Partai Gerindra tanggal 6 Februari. Masing-masing anggota fraksi harus memiliki satu media sosial. Itu harus punya masing-masing satu untuk mempublish kegiatan apa saja dulu. Karena sudah banyak sekali sebenarnya teman-teman melakukan di dapil masing-masing. Tetapi karena tidak terpublish jadi tidak terdengar di masyarakat. Insya Allah kami tetap di Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat ini saling kompak menjaga semangat kebersamaan. Yang kalaupun ada tadi yang macam-macam lah, itu saya kira merupakan dinamika saja yang akan menambah kita untuk lebih dewasa dan mensikapi semuanya. Barangkali demikianlah Mas. Dan sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kami atas nama teman-teman dan semoga kita sehat selalu.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap ada tetap. Mungkin ada yang lain Pak Ketua, kasih kesempatan dulu. Mumpung saya ada waktu. Ya, cukup dia Mas. Ini kan Ya, sudah cukup Mas. Ya. Jam 3 saya diterima ya. Pak Menhan di Iya Mas. beliau. Jadi saudara-saudara Cukup. sekalian, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sudah jam 2 kurang seperempat. Jam 2 saya sudah berangkat dari sini. Saya tambah satu Mas. Saya sedikit aja lagi lupa tadi menyelaporkan. Insya Allah pada bulan Februari paling lambat akhir Maret semua ranting di Nusa Tenggara Barat ini sudah terbentuk 100%. Di Bima sudah terbentuk 100%. Hanya dari hasil verifikasi sekretaris DPD ternyata masih ditemukan orang-orang yang tidak jelas gitu. Ini masih kita lakukan verifikasi. Kesepakatan kita pada bulan Maret akhir semua ranting di Nusa Tenggara Barat itu sudah terbentuk. Kalau PAC saya kira semua sudah. Itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tapi saya juga ingin mengingatkan pada semua ketua DPC ya, demi kepentingan kita bersama, maka saya minta juga untuk terus mengevaluasi, terus memberikan koreksi-koreksi. Ya. Jadi saya minta ketua PAC Pulau Lombok itu betul-betul para ketua PAC yang satu visi, yang satu misi dan satu semangat dengan kita. Mumpung waktunya masih lama, kalau diperlukan pengurus-pengurus PAC yang lebih baik, saya kira segera lakukan perombakan ya, sebelum terlambat. Ya, karena bagaimanapun juga mata dan telinga kita yang di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya para ketua PAC ini. Saya juga mendorong dan mudah-mudahan segera diselesaikan untuk ranting-rantingnya. Terima kasih Pak Ketua. Saya minta kepada semua ketua DPC supaya bisa bekerja sama dalam hal ini. Ini adalah bagian dari perjuangan kita. Kita tidak boleh mengabaikan ini. Saya kira kekuatan yang paling dahsyat dalam perjuangan kita adalah struktur. Jadi struktur itu harus selalu kita perbaiki, kita evaluasi dan kita dorong. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat dan salam hangat saya bersama keluarga kepada keluarga saudara-saudara sekalian dimanapun berada, baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alam Indonesia Raya. Gerindra.